وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di malam ke-8 dari bulan Ramadan. Sudah satu pekan kita menjalani dari bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari ibadah puasa kita dan salat malam kita, dan senantiasa memberi taufik kepada kita semuanya untuk menjalankan ketaatan di bulan Ramadan ini, baik itu puasa ataupun salat malam ataupun ibadah-ibadah yang wajib, yang rutin, dan ibadah-ibadah yang sangat disunahkan di bulan Ramadan, baik di malam hari ataupun di siang harinya, sampai kita menutup dari bulan Ramadan ini dengan membawa kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih dalam pembahasan dari uraian ringkasan fikih dari hal yang kita ambil dari buku Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, dalam Al-Mulakhas Fikih baik seputar masalah hukum-hukum atau dari kitab Siyam. Dan kita sekarang telah berada masih di bab yang keempat tentang masalah hukum seputar ketentuan mengqadha, mengganti puasa Ramadan, atau kadang dibahasakan dengan bahasa yang lain, membayar hutang puasa, membayar hutang puasa Ramadan. Baik, sudah kita terangkan pada pembahasan sebelumnya ada golongan-golongan yang diwajibkan padanya mengqadha. Dan walaupun di situ ada silang pendapat di kalangan ulama, tapi yang jelas itu dari 12 kelompok yang sudah kita baca, yang jelas dalilnya itu adalah hanya beberapa perkara saja. Seperti misalnya seorang yang sakit dan orang yang musafir. Ini sudah kita baca ayatnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau dia bersafar dan dia tidak puasa, maka dia mengganti pada hari yang lain. Dan juga sudah kita uraikan dari pembahasan seputar musafir dan orang yang sakit. Walaupun nanti Syekh akan terangkan di bab yang kelima tentang masalah itu juga. Hanya kita bahas kemarin karena itu berkaitan dengan masalah qadha. Yang kita akan baca dari uraian beliau juga di sini. Baik, kemudian golongan yang ketiga yang jelas dalilnya yang diwajibkan padanya mengqadha, yaitu perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid atau nifas. Nah, itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, kunna nu'maru, kata Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah.
kami diperintah untuk mengganti puasa dan tidak diperintah mengganti salat. Dan juga diterangkan di hadis yang lain dari Imam Muslim, kata Aisyah juga, kunna nahidu ala ahli Rasulullah SAW. Nah, fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami mengalami haid di masa Nabi SAW dan kami diperintah untuk mengganti puasa dan tidak diperintah untuk mengganti salat. Karena perempuan yang haid dan nifas, mereka tidak puasa dan tidak salat. Haram hukumnya menurut kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Dan juga dari kelompok yang jelas dalilnya dari hadis-hadis tentang wajib atas mereka mengqadha, yaitu orang yang muntah dengan sengaja. Sudah kita baca ya. Faman istaqa'a amdan falyaqdi, kata Nabi. Siapa yang sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqadha. Ya, adapun golongan-golongan yang lain yang sudah kita singgung kemarin, yang diuraikan oleh Syekh juga, seperti orang yang berjima di bulan Ramadan, ya itu ada dua pendapatnya secara umum. Ada yang wajib padanya qadha, ada yang mewajibkan qadha, itu pendapat kebanyakan ulama. Dan ada yang mengatakan tidak wajib padanya qadha, karena hadis yang menerangkan tentang qadha pada orang yang berjima itu hukum hadisnya lemah, tidak kuat ya. Dan walaupun kebanyakan ulama mensyaratkan selain dia bayar kafarah, dia bayar juga qadha. Demikian pula orang yang keluarkan maninya dengan sengaja, itu dari uraian Syekh, wajib juga padanya mengqadha. Namun di sisi ulama yang lain, itu dari hal yang tidak ada dalilnya dalam masalah itu. Walaupun di pendapat kebanyakan ulama, ya, dan itu lebih hati-hati ya, dia mengqadha saja. Kemudian yang ketiga sudah diterangkan dari pembatal puasa juga dari uraian Syekh, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini juga wajib padanya mengqadha menurut satu pendapat. Nah, dari pendapat kebanyakan ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak wajib padanya qadha. Ya, karena tidak ada dalil dalam masalah itu. Nah, kalau dia mengqadha karena hal itu dari hal yang hati-hati. Karena orang yang berpuasa itu dia tahan makan, minum dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang mengeluarkan darah dengan banyak ya dari badannya, dan sehingga dia menggetarkan bisa berbuka, itu dari uraian Syekh juga. Dan diwajibkan padanya mengqadha. Ya. Dan ada uraian yang lain seperti yang berbuka dengan sengaja atau dia berniat berbuka walaupun dia belum makan, maka itu dihitung dari telah membatalkan puasanya di siang hari dan wajib atasnya mengqadha juga. Nah, menurut satu pendapat di kalangan ulama. Demikian pula orang yang murtad. Nah, itu juga sudah kita bahas. Kalau dia masuk Islam kembali, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Nah, kemudian juga perempuan yang hamil dan menyusui, ini ada silang pendapat di kalangan ulama, dan nanti kita akan bahas ya di bab yang kelima. Ada uraian dari Syekh tentang masalah rincian hal tersebut. Tapi di satu pendapat di kalangan ulama, ada yang menyamakan dia dengan perempuan yang haid dan nifas, perempuan yang hamil dan menyusui ini. Ada yang menyamakannya, mengkiaskannya sama dengan orang yang sakit. Maka kalau dia sama dengan orang yang sakit, maka menurut satu pendapat tadi itu juga wajib padanya mengqadha. Jadi ini pendapat-pendapat yang diterangkan oleh para ulama kita. Ya, yang jelas dari dalilnya itu hanya 4. Adapun yang lainnya itu silang pendapat di kalangan ulama dalam masalah itu. Baik. Tapi kalau dia mengqadha, dia berjalan hati-hati, maka itu tidak ada masalah selain daripada 4 yang jelas tadi. Nah. Baik. Setelah itu boleh terangkan kepada kita di sini tentang masalah ketentuan seputar mengganti puasa itu. Apa saja yang harus diperhatikan dari hal yang hendaknya diperhatikan bagi orang yang ingin mengganti puasa. Ya, tadi kan sudah diterangkan golongan-golongan yang wajib atasnya mengqadha. Nah, sekarang bagaimana cara dia mengqadha puasanya? Dan beliau akan terangkan di sini kepada kita dari pembahasan hal tersebut. Nah,
beliau disunahkan untuk bersegera untuk mengqadha. Karena itu dapat dia berlepas diri dari tanggungannya tadi itu. Kalau dia punya utang, ya dia bayar utang lebih cepat, itu lebih bagus. Itu lebih bagus dan lebih utama. Nah, ini dari hal yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, kata Allah, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian. Nah, dan juga diterangkan di ayat yang lain, innahum kanu ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dari sifat orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan mereka saling mendahului. Nah, jadi kalau misalnya dia bersegera mengqadha puasanya, maka itu dari hal yang lebih utama. Baik. Dan juga disunahkan ketika dia mengqadha puasa, itu dia mengqadha, kata beliau, berturut-turut. Itu hal yang lebih utama. Nah, dan dia bersegerakan tadi. Dan sudah kita baca ya di ayat kemarin, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka dia mengganti puasa pada hari-hari yang lain. Maksudnya di situ pada hari-hari selain bulan Ramadan. Nah, itu waktu mengqadha. Jadi setelah 1 Syawal, karena 1 Syawal tidak boleh berpuasa ya, haram hukumnya. Nah, tanggal 2 Syawal dan seterusnya, selain dari hari-hari atau hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik, itu seluruhnya dari waktu mengqadha puasa. Nah, dari waktu-waktu mengqadha puasa. Dan tadi diterangkan oleh beliau, disunahkan dia bersegera dan dia berturut-turut dalam mengqadhanya. Walaupun waktu mengqadha itu luas, ya. Kalau misalnya dia belum sempat menggantinya, ya dia berniat dalam hatinya agar dia dapat pahala. Nah, dihitung dengan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan waktu mengqadha itu batasnya atau dari awalnya dari tanggal 2 Syawal setelah Idul Fitri ya. Dan dia hindari 5 hari dalam hal yang diharamkan dalam berpuasa. Seperti 1 Syawal, kemudian 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Baik. Selain daripada 5 hari ini, maka hukumnya maka di situ luas dari waktu mengqadha puasa. Nah, kalau misalnya dia tidak sempat menggantinya, nanti tinggal di bulan Sya'ban, ya sampai jadi akhirnya itu dari awal dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban tahun depan. Nah, sebelum masuknya bulan Ramadan. Nah, itu waktu mengqadha panjang. Tapi kalau misalnya tidak tersisa waktu kecuali bulan Sya'ban saja misalnya, maka di situ menjadi wajib dia mengqadha puasanya ya secara berturut-turut dan bersegera karena waktu sudah habis. Waktu sudah hampir habis ketika itu. Dan itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata beliau, kana yakunu alayya shaum fi Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, lima kani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sesungguhnya aku punya hutang puasa dari Ramadan dan aku tidak bisa menggantinya kecuali di bulan Sya'ban karena sibuk mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Aisyah itu kalau beliau ya dimaklumi kan ada kebiasaan bulanan, ada haid. Nah, itu beliau ganti selalu di bulan Sya'ban. Beliau senantiasa menggantinya di bulan Sya'ban. Karena Nabi SAW juga di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Nah, sebelum puasa Ramadan. Dan situ waktu yang terakhir untuk mengganti puasa di bulan Sya'ban. Maka Aisyah menggantinya ya di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan untuk tahun berikutnya. Baik. Mungkin dari penjelasan waktu mengqadha dan apa yang harusnya atau yang disunahkan untuk mengqadha itu. Jadi kalau dia mengqadha di bulan Syawal misalnya, dia tidak puasa di bulan Ramadan karena
hal-hal tadi itu ada udzur yang sudah diterangkan, apakah karena sakit atau musafir, atau dia misalnya perempuan haid atau nifas, atau misalnya dia muntah dengan sengaja, atau hal-hal yang tadi sudah diterangkan dari batal-batal puasa yang dari jalur hati-hatinya dia mengqadha, maka dia mulai mengqadha di bulan Syawal. Itu yang paling utama. Nah, semampunya dia mengqadha. Kalau dia berturut-turut, itu yang paling bagus. Tapi kalau dia cicil juga, nah, tidak ada masalah. Yang jelas, jangan sampai masuk bulan Ramadan tahun depan. Nah, kemudian Syekh terangkan di situ, ya, hadis Aisyah tadi yang telah kita bacakan itu menunjukkan, kata beliau, maksudnya waktu mengqadha itu luas. Nah, sampai akhir Sya'ban pada tahun depan. Nah, ya, kalau misalnya ada yang mengakhirkan mengqadha ini sampai masuk padanya bulan Ramadan yang baru, ya, misalnya bulan Ramadan tahun depan sudah masuk, sementara utang puasa tahun ini belum selesaikan misalnya, atau kita ganti bahasanya, misalnya bulan Ramadan sudah masuk, sementara utang puasa tahun lalu, Ramadan tahun lalu dia belum bayar. Nah, maka ini bagaimana caranya? Atau mungkin dia baru bayar tapi belum selesai. Ya, beliau terangkan di situ. Dia mengganti di bulan Syaban. Ya, ketika masuk Ramadan yang baru, maka dia berpuasa Ramadan. Ya, jangan mengqadha di situ, ya, tidak boleh. Nah, ya, ini kalau misalnya diakhirkan karena ada udzur, dipahami ya? Diakhirkan karena ada apa? Karena ada udzur syar'i misalnya. Ya, maka ketika masuk Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kalau dia ingin mengqadha dari puasa tahun lalunya, bisa setelah Syawal. Ya, setelah 1 Syawal. Nah, tetap tersisa kewajiban padanya. Nah, dipahami ya? Ini bagi siapa yang mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan yang baru. Maka kata beliau, ya, dia berpuasa Ramadan yang sekarang ini. Nah, dan dia mengganti apa yang ada padanya dari hutang puasa itu, nah, setelah Ramadan. Ya. Kemudian ketika dia akhirkan karena ada udzur, nah, tidak bisa dia berpuasa misalnya, ya, pada hari-hari sebelumnya, maka tidak ada padanya kewajiban, kata Syekh, kecuali mengqadha saja. Jadi dia mengqadha setelah Ramadan yang baru ini. Dia bayar hutang puasa yang tahun lalu. Itu kalau misalnya diakhirkan karena ada udzur. Tapi kalau misalnya tidak ada udzur, ya, dia sengaja akhirkan, tidak ada alasan, dari pendapat Syekh di sini, bahwasanya katanya dia mengqadha dan dia bayar juga fidyah. Ya, dia memberi makan, ya, orang miskin pada setiap harinya itu 1 orang. Nah, ukurannya boleh terangkan di situ, setengah sok dari makanan yang dimakan di negeri tersebut. Baik, ini satu pendapat ya, diterangkan oleh para ulama. Dan dia, kalau ini terlambat misalnya ya, ini kasusnya kalau dia akhirkan tanpa ada udzur, gitu ya, diakhirkan tanpa ada udzur, masuk Ramadan yang baru, sementara hutangnya belum selesai dia bayar, ya, maka dia ganti pada setelah Ramadan yang baru ini. Nah, kalau menurut pendapat Syekh, selain dia ganti, dia mengqadha puasa, dia bayar juga fidyah. Dia memberi makan setiap harinya itu 1 orang miskin, sesuai dengan jumlah puasa yang dia tidak sesuai dengan jumlah qadha yang dia tidak berpuasa padanya. Nah, ini ya, ini satu pendapat ya. Walaupun pendapat ulama yang lain yang menerangkan bahwasanya tidak ada padanya kecuali hanya qadha saja. Nah, karena mengharuskan padanya membayar fidyah itu tidak ada dalil dalam masalah itu. Tidak ada dalil yang menjelaskan
akan adanya membayar fidyah bagi siapa yang terlambat membayar hutang puasanya. Baik, dipahami ya. Jadi wajib atasnya bertobat karena dia telah berdosa, melewatkan waktu mengqadha puasa Ramadannya sampai masuk bulan Ramadan yang baru, sehingga dia ganti pada bulan Syawal yang berikutnya, dan tidak ada padanya kewajiban untuk membayar fidyah. Kalau misalnya dia ingin bayar fidyah juga, diberi makan, nah maka itu dari hal yang bagus. Dan dalam hal ini dia ikuti pendapat sebagian tadi itu, atau satu pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, dan itu yang dikuatkan tadi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, ya, ini tentang masalah kasus tadi itu. Bagi siapa yang sengaja mengakhirkan sampai masuk Ramadan tahun depan dan dia belum membayarnya atau belum selesai membayarnya, maka dari uraian Syekh, dia ganti setelah Ramadan yang baru, dan dia memberi makan, ditambah dengan memberi makan pada tiap harinya itu disesuaikan dengan hari, berapa hari diberi makan satu orang miskin. Dan kalau dia tidak puasa misalnya sampai 10 hari di tahun yang lalu, maka dia berpuasa 10 hari dan diberi makan juga 10 orang miskin yang berbeda-beda. Nah, dengan makanan yang dimaklumi dari kebiasaan yang ada di negeri tersebut. Baik. Ini satu pendapat ya. Kalau dia pilih pendapat yang lain juga tidak ada masalah. Dia hanya mengqadha saja, tapi dia bertobat ya di situ. Karena dia telah mengakhirkan puasa, telah mengakhirkan waktu mengqadha puasa lewat dari batasnya setelah masuk Ramadan tahun yang barunya. Baik. Kemudian beliau bahas setelah itu, beliau terangkan tentang masalah siapa yang punya hutang puasa, siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa. Ini lain lagi pembahasannya. Kalau misalnya tadi sudah selesai ya tentang masalah membahas waktu mengqadha puasa itu, dan sudah diterangkan juga beberapa tadi kejadian masalah jika dia mengakhirkan dari waktu mengqadha itu ada rincian ya. Kalau diakhirkan ada uzur, maka dia hanya mengqadha saja. Adapun kalau diakhirkan tidak ada uzur sampai melewati batas Ramadan tahun depan, maka dari uraian Syekh dia wajib mengqadha dan dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Kemudian berikutnya beliau terangkan kepada kita di sini masalah yang lain. Itu siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa. Nah, beliau terangkan di situ ya. Ini juga ada rincian-rincian dalam hal ini diterangkan oleh para ulama kita. Tapi mudah insyaallah taala pembahasannya. Jika misalnya ada yang meninggal dan dia punya hutang puasa ya sebelum masuknya bulan Ramadan yang baru, nah maka kata Syekh tidak ada padanya kewajiban apa-apa karena dia mengakhirkan mengqadha itu pada waktunya, masih pada waktunya. Dipahami ya? Ini dari ketentuan umum dalam masalah ini ya. Kalau misalnya dia meninggal setelah bulan Ramadan dalam keadaan dia masih bawa hutang puasa ya, ada waktu dia mengqadha tapi dia belum mengqadha, belum mengganti puasa, dia meninggal di situ sebelum masuk Ramadan tahun depan, maka ya tidak ada padanya sesuatu. Nah, ya kan dia masih berada di waktu untuk mengqadha. Nah, ini keadaan yang pertama dari orang Syekh kalau kita baca ya. Baik. Keadaan yang kedua, kalau misalnya dia meninggal ya di bulan Ramadan yang baru. Nah, kemudian dia belum mengqadha dari puasa itu. Dia akhirkan mengqadha sampai masuk bulan Ramadan yang baru. Seperti orang yang sakit terus-menerus misalnya, atau dia bersafar terus-menerus. Belum sempat dia menggantinya. Sampai masuk bulan Ramadan yang baru meninggal di situ.
dalam keadaan dia belum membayar hutangnya. Makanya dari pendapat Syekh juga tidak ada apa-apa padanya. Artinya dia tidak kena dosa, tidak berdosa di situ, karena dia memang akhirkan atau dia tidak sempat mengqadha karena ada udzur. Dipaham ya? Karena sakit atau karena dia musafir tadi itu. Ini kadang kita bahas ya, seperti orang yang kerja di kapal itu dia musafir terus. Nah, jarang dia turun di negerinya misalnya atau di tempat tinggalnya. Maka ini dia dihitung sebagai musafir. Ya, dimanapun dia singgah, maka dia dihitung sebagai musafir, walaupun lama. Nah, jadi kalau seperti itu modelnya, seperti dia sakit terus menerus atau dia bersafar terus menerus, nah maka kalau dia belum sempat mengganti puasanya di Ramadan tahun lalu, kemudian dia meninggal di bulan Ramadan yang baru atau setelah Ramadan, nah ya, dalam keadaan belum sempat mengganti, maka tidak ada padanya dalam keadaan seperti tadi ya, sakit dan terus berlanjut dari sakitnya dan safarnya, maka tidak ada padanya dosa. Ya, ini satu, ini sudah dua ya ketentuan. Baik. Kemudian ketentuan yang lain lagi, ya, siapa yang mengakhirkan qadha tanpa ada udzur, ini lain lagi masalahnya. Jadi dia tidak membayar puasa, mengganti puasanya, itu tidak ada udzur. Maka dari uraian Syekh di situ wajib atasnya membayar kafarah. Ini tadi ya, dia bagi makan. Nah, setiap harinya itu fakir miskin. Nah, jadi yang bayarkan itu walinya nanti, ahli warisnya. Dipahami ya, ahli warisnya. Nah, itu kalau kasusnya tadi dia tidak sempat mengganti puasa dalam keadaan dia punya waktu, meninggal dia. Dipahami ya? Kalau dari orang yang Syekh ya, dan dia tadi akhirkan tanpa ada udzur, maka dari orang yang Syekh di situ ya, katanya wajib dibayarkan padanya kafarah berupa memberi makan. Dihitung berapa hari dia tidak puasa di Ramadan tahun yang lalu, kemudian dibayarkan padanya dengan cara memberi makan. Baik. Ini keadaan yang lain ya. Keadaan yang ketiga. Ini tentang masalah puasa Ramadan. Tentang masalah puasa Ramadan. Baik. Dan di sini banyak sebenarnya ada pembahasan yang lain lagi. Ya, bagi siapa yang meninggal, kemudian keadaan yang keempat. Nah, bagi siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa kafarah. Ini lain lagi dia. Dia bukan puasa Ramadan sekarang, tapi puasa kafarah misalnya. Ya, apakah dia puasa kafarah zihar atau kafarah yang lain seperti sumpah misalnya atau yang semisalnya. Yang padanya di situ ada kewajiban kafarah. Maka di sini kata beliau tidak dipuasakan darinya. Nah, tidak dipuasakan darinya. Baik. Tapi kalau diberi makan mungkin tidak ada masalah. Dihitung di situ berapa hari dari kafarahnya, kemudian diganti dengan makanan. Nah, ini dari pendapat kebanyakan ulama menurut pendapat Syekh Shalih Fauzan. Baik. Tadi sebentar puasa kafarah ya. Nah, jadi tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa pada walinya ya. Nah, ya. Tapi di situ dibayarkan makanan saja. Kalau dari uraian beliau. Kalau misalnya sekarang keadaan yang kelima, siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa. Di sini pembahasannya masalah puasa nadar. Masalah puasa nadar. Maka di sini kata beliau disunahkan bagi walinya untuk memuasakannya. Ya, untuk memuasakannya. Karena di sana ada hadis dalam masalah ini. Ya, dari hadis tentang masalah itu diterangkan dan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha
atau dari riwayat Ibnu Abbas, nah, tentang kisah perempuan itu yang datang nah, ketika itu ya, ada perempuan yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata bahwasanya ibunya itu meninggal, nah, dalam keadaan dia masih membawa atau dia masih punya hutang puasa nadar. Dia masih punya hutang puasa nadar. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya, dia disuruh untuk mengganti puasanya. Nah, dan di situ diterangkan juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, ya, datang perempuan tadi itu, inna ummi matat wa 'alaiha siyamun nadar afa asumu anha, kata Nabi SAW, qala na'am. Ya, kata perempuan ini, semuanya ibuku itu meninggal dan dia punya hutang puasa nadar. Apakah aku mempuasakannya? Kata Nabi SAW, iya. Ini masalah puasa apa ini? Puasa nadar. Baik. Ya. Dan beliau bawakan situ dari pendapat para ulama, dari pendapat Ibnu Qayyim, dan ini dari hal yang dipegang oleh Ibnu Abbas, ya, oleh Aisyah. Ini dari mazhab Imam Ahmad dan selainnya. Dan bahwasanya dia dipuasakan di situ. Baik, ini tentang masalah puasa apa? Kalau dia punya hutang puasa nadar. Baik. Ya, adapun puasa, kalau dia modelnya dari puasa Ramadan, ini lain lagi pembahasannya tadi ya. Tadi sudah kita rinci tadi, dan beliau sudah terangkan juga rinciannya. Ada 3 keadaan kalau dia punya hutang puasa Ramadan. Tapi kita simpulkan tadi ya. Jadi di sini kesimpulannya ada 5 keadaan. Dari siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa. Tapi yang pertama tadi, siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, dia meninggal sebelum masuknya bulan Ramadan yang baru, dalam keadaan dia belum membayarnya, maka ini kata Syekh tidak ada dosa padanya. 1. Ya, keadaan yang kedua, siapa yang meninggal, nah, setelah masuk bulan Ramadan yang baru, dalam keadaan dia belum sempat mengganti puasa karena ada udzur, ya, sakitkah atau musafir, ini juga kata Syekh tidak ada dosa padanya. Keadaan yang ketiga, boleh terangkan tadi, kalau dia meninggal dalam keadaan dia tidak ada udzur. Nah, dia tidak ada udzur. Maka di situ kata Syekh dibayarkan dia dengan cara mengganti berupa makanan. Nah, tapi dia tidak dipuasakan. Ini menurut pendapat Syekh ya. Nanti sebenarnya kita akan terangkan. Kemudian keadaan yang keempat, dari orang yang meninggal dan dia bawa hutang puasa, tapi ini bukan puasa Ramadan, tapi puasa kafarah. Ya, karena ada misalnya sanksi dia harus bayar kafarah puasa. Nah, maka tadi sudah diterangkan, ya, tidak dipuasakan juga, tapi hanya diberi makan. Sama tadi keadaannya dengan siapa yang tidak berpuasa Ramadan, belum ganti puasanya karena tidak ada udzur. Kemudian tadi yang kelima, yang terakhir, siapa yang meninggal dan dia masih membawa hutang puasa nadar, nadar, maka di sini kata Syekh disunahkan bagi walinya untuk mempuasakannya. Dan berapa hari dia bernadar, dari hari itulah dipuasakan dia, dengan hadits riwayat Al-Bukhari Muslim yang sudah kita bacakan tadi. Nah, tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan bahwasanya ibunya punya hutang puasa nadar, apakah digantikan? Maka kata Nabi SAW, iya, digantikan. Baik. Adapun kalau dia bentuknya puasa Ramadan, nah, tadi sudah disinggung tadi oleh Syekh, ya, dia tidak digantikan ya, dia tidak digantikan. Ini menurut dari uraian Syekh di situ. Selama dari dia bentuknya puasa Ramadan.
Nah, karena puasa Ramadan itu asalnya, kata beliau, dia merupakan satu di antara rukun-rukun Islam. Maka dia tidak boleh digantikan di situ. Sebagaimana salat ya. Kalau orang dah salat, ya itu kan kata beliau, tidak mungkin digantikan oleh orang lain salatnya. Nah, orang yang tidak bersyahadat la ilaha illallah, tidak mungkin ada orang lain yang wakilkan dia, misalnya dia gantikan syahadatnya. Ini dari uraian Syekh ya. Nah, maka ini dari hal yang beliau pilih di situ. Ya, kalau puasa Ramadan itu tidak digantikan ya oleh walinya. Karena dia sama dengan salat, sama dengan syahadat, sebagaimana rukun-rukun Islam yang lainnya. Ya, maka tidak dipuasakan, demikian pula tidak ganti salatnya begitu oleh orang lain. Nah, dan beliau bawakan situ dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang masalah ini. Nah, ya, tadi beliau terangkan di situ cukup dengan cara memberi makan setiap harinya satu orang miskin sesuai dengan jumlah puasa yang dia tidak puasa di situ. Nah, baik. Ini dari pendapat-pendapat ya, dari uraian Syekh hafizahullah taala. Nah, ya. Adapun tadi kalau puasa nazar bentuknya, nah, maka itu dari hal yang ada dalil dalam masalah itu dia digantikan. Baik. Tapi di sini ada hal yang perlu kita perhatikan juga ya. Ada dalil yang lain di sini yang diterangkan oleh para ulama yang lain. Bahwasanya siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa Ramadan, nah itu digantikan padanya. Ya, digantikan padanya. Itu ada hadis yang lain, tapi ini pendapat yang lain tadi ya. Tadi kalau Syekh boleh pilih dia tidak dipuasakan. Karena sama dengan salat, sama dengan syahadat. Tidak bisa digantikan oleh orang lain, salatnya atau syahadatnya. Tapi kalau dalam masalah puasa, ya menurut pendapat ulama yang lain, itu ada yang membedakan ya, tidak sama antara salat dengan puasa. Ya, kalau dia misalnya meninggal dan dia punya hutang puasa, maka ya walinya itu disunahkan untuk menggantikan. Walinya disunahkan untuk menggantikan. Itu diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas ketika itu ya. Nah, dari Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, ketika datang seorang lelaki, kalau ini laki-laki ya, tadi perempuan. Laki-laki datang kepada Nabi SAW. Ya, dan dia berkata ketika itu, "Inna ummi matat wa 'alaiha siyamu syahrin." Nah, sesungguhnya ibuku itu meninggal dan dia punya hutang puasa 1 bulan dari puasa Ramadan. Ya, afa aktihi anha, apakah aku gantikan puasanya? Kata Nabi SAW, "Na'am." Ya, fadainullahi ahaq wa yaqda. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk diganti. Dipahami ya? Nah, maka ini ada hadis yang lain ini yang lebih jelas di sini ya. Atau mungkin yang berbeda dengan pendapat Syekh Shalih Fauzan tadi. Kalau Syekh Shalih Fauzan beliau memilih kalau dia bawa hutang puasa Ramadan, ya, dia meninggal dalam keadaan dia belum mengganti puasanya, maka tidak ada dosa padanya. Ya, itu betul ya, memang sama dengan sholat. Ya, tapi tadi itu diterangkan di situ hadis yang kita bacakan tadi. Ya, maksudnya apakah dia digantikan dari puasa ibunya yang telah meninggal tadi dan dia punya hutang puasa 1 bulan? Kata Nabi SAW, iya. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk diganti. Nah, tapi ini hukumnya bukan wajib ya. Hukumnya sunnah. Nah, kata para ulama. Kalau misalnya walinya, anak-anaknya misalnya, ahli warisnya begitu ya, ingin menggantikan dari puasa Ramadan ibunya, maka tidak ada masalah. Nah, itu bukan hal yang wajib. Ya, karena seorang itu asalnya tidak menanggung dosa orang lain. Jadi kalau ingin menggantikan puasa ibunya, maka boleh saja. Dan juga diterangkan di hadis yang lain dari hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari Muslim juga, kata Nabi SAW, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh." Siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka walinya itu mempuasakannya. Nah, itu ahli warisnya. Ya, menggantikan dari puasa tersebut. Baik. Sekarang kita rinci dulu di sini.
siapakah di situ yang meninggal yang dia punya hutang puasa yang disunahkan kepada ahli waris untuk apa? Menggantikannya. Itu kata para ulama, kalau dia misalnya setelah Ramadan ada waktu untuk mengganti. Ya, ada waktu untuk apa? Mengganti, dan dia tidak mengganti puasa itu, lalu kemudian dia meninggal. Kemudian dia apa? Dia meninggal. Maka di sini walinya disunahkan untuk apa? Menggantikannya. Karena dia di situ punya hutang. Dianggap punya apa? Punya hutang. Ada waktu diberikan oleh Allah mengganti, tapi dia belum mengganti. Dipahami ya? Maka di situ kata para ulama dengan hadis yang telah kita bacakan tadi itu, ya, disunahkan bagi walinya untuk apa? Menggantikannya dengan puasa. Baik. Tapi kalau misalnya dia setelah Ramadan dia tidak puasa tadi di bulan Ramadan, ya, setelah Ramadan dia sakit, ya, atau dia musafir terus, nah, kemudian dia meninggal di situ dalam keadaan tidak ada waktu untuk mengganti puasa, maka ini, ya, tidak dipuasakan padanya, tidak dipuasakan apa? Padanya, karena dia dianggap belum punya apa? Kesempatan di situ, dan dia dianggap tidak punya utang, karena memang tidak ada waktu untuk apa? Mengganti, apakah mungkin karena sakit atau dia bersafar terus menerus sehingga tidak bisa untuk mengganti apa? Puasa. Baik. Maka ini diperhatikan tadi, ya. Kesimpulan dalam masalah ini, keadaan orang yang meninggal itu, ini kita fokus pada puasa Ramadan saja, itu yang karena sekarang yang kita bahas. Ya. Kalau misalnya dia meninggal tadi, yang dia punya waktu untuk mengganti puasa, ya, kemudian dia tidak menggantinya, maka ini disunahkan bagi walinya untuk apa? Menggantikannya. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan dia tidak punya kesempatan untuk mengganti puasa, maka dia di situ tidak dipuasakan, ya, tidak disunahkan untuk dipuasakan, dan dia dimaafkan karena ada udzur. Dia belum bisa mengganti karena ada apa? Karena ada udzur. Adapun dari kalau puasa nazar dan dia bentuknya puasa wajib tentunya, ya, kalau nazar itu sudah dinadarkan, maka di situ apa? Juga disunahkan bagi walinya untuk apa? Mempuasakannya. Ya, tidak wajib hukumnya, tapi disunahkan untuk apa? Untuk dipuasakan. Karena asalnya seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Tapi di sini ada keringanan dalam agama kita, boleh untuk walinya tadi itu, atau disunahkan kepada walinya untuk mempuasakannya. Nah, jika dia punya hutang puasa nadar atau puasa Ramadan dalam keadaan tadi apa? Dia punya waktu untuk mengganti, dan dia tidak mengganti, maka di situ disunahkan bagi walinya untuk apa? Mempuasakannya. Baik. Ini dari kesimpulan-kesimpulan tentang masalah apa? Ketentuan seputar mengqadha puasa Ramadan atau mengganti hutang puasa itu. Nah, dan tadi sudah diterangkan, ya, dalam masalah ini memang ada pendapat-pendapat yang lain. Dan tadi yang kita baca dari pendapat Syekh Shalih Fauzan juga dari hal yang kalau dia ikuti juga tidak ada masalah dalam masalah ini. Tapi segera itu dulu, ya. Ini dari hal yang bisa kita terangkan. Dan berikutnya insyaallah kita akan masuk menjelaskan bab yang kelima tentang kewajiban siapa yang berbuka dan dia nanti di situ keadaannya karena dia sudah tua atau sakit terus menerus. Dan beliau akan singgung juga tentang masalah perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Ya. Dan juga kita akan bahas di situ tentang masalah fidyah. Tentang masalah apa? Fidyah. Ini akan kita bahas insyaallah taala nanti di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Tapi segera itu dulu dari apa yang bisa kita baca pada malam hari ini. Nah. Adapun pertanyaan nanti kita baca di lain waktu, ya. Ini sudah lewat waktunya. Dan kita akhirkan nanti di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.